Gawat, jubir Republik Federal Papua Barat sebut Papua bisa merdeka tanpa referendum, klaim didukung 111 negara. Gawat, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMBP) Jacob Rumbiak sesumbar bahwa Republik Federal Papua Barat bisa merdeka dari Indonesia paling lambat 2 tahun lagi. Diketahui Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintah sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan Kongres ketiga di Jayapura pertengahan Oktober tahun lalu. Dilansir dari berbagai sumber informasi, Senin 22 Mei 2023, Jacob Rombiak mengklaim bahwa saat ini ada kurang lebih 111 negara di dunia yang mendukung kemerdekaan Papua Barat. Dalam sebuah pemberitaan, Jacob Rombiak merincikan dari dokumen pemerintah Indonesia sendiri ada 18 negara yang mendukung penuntasan kejahatan manusia di Papua. Kemudian dari dokumen di luar negeri ada 97 negara yang mendesak pengiriman misi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Papua. Rumbiak menerangkan sokongan-sokongan itu termasuk juga datang dari negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang. Lalu ada juga negara-negara Amerika Latin seperti Chile dan Meksiko juga sudah menyatakan dukungan kemerdekaan Papua. Negara-negara ini pula yang diharapkan dalam sidang Majelis Umum PBB mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Rumbiak mengatakan Republik Federal Papua Barat menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat yang telah dideklarasikan sejak 8 tahun silam. Sementara saat gelar Kongres ketiga di lapangan Sektus Jayapura, Rumbiak mengklaim telah mendeklarasikan Republik Federal Papua Barat selama 3 hari. Dan itu pun telah memilih Presiden dan Perdana Menteri Republik Federal Papua Barat, ungkapnya. Rumbiak meminta agar jangan mengalihkan isu Papua dengan penembakan misterius dan kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik serta tarik semua personel keamanan dari Papua. Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka, jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu itu. Timur-Timur itu menghabiskan uang saja, ungkap Rumbiak. Ditegaskan Rumbiak, lebih baik Jakarta memberikan pengakuan saja sehingga bisa segera mengurus negara sendiri-sendiri. Kami punya kekayaan alam dan kalau Jakarta kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik, kami bisa nanti bantu Indonesia, ujarnya. Rumbiak juga berharap kandidat atau presiden baru Indonesia nantinya siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat. Dirinya tidak akan menuntut para jenderal karena para jenderal hanya melaksanakan perintah saja. Yang akan dituntut yakni pembuat keputusan politik, yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah, kami akan mengampuni. Kami orang-orang penuh cinta kasih, tidak suka membunuh, pungkasnya. Ngeri, KONI sebut 3 organisasi tentara bayaran ini diduga terlibat di balik kekuatan KKB Papua. Analisis pertahanan KONI Bakri mengungkap dugaan ada keterlibatan tentara bayaran di balik kekuatan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua saat ini. KONI bahkan terang-terangan menyebut siapa saja organisasi atau perusahaan multinasional yang di bidang layanan keamanan diduga memasuk tentara bayaran bagi KKB. Belakangan, tentara bayaran KKB inilah yang disebut KONI melakukan penyerangan terhadap 36 personel Kopassus hingga beberapa prajurit dinyatakan gugur. Salah satu perusahaan keamanan
yang diduga memasuk tentara bayaran ke KKB adalah Denkrop. Denkrop diketahui merupakan perusahaan kontraktor militer swasta yang bermarkas di Redstone, Virginia, Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki unit-unit usaha berkaitan dengan operasi bersenjata. Pokoknya yang gue curigai Denkrop, mereka ikut main, kata Koni di saluran YouTube R66 Neolitics Selasa malam 16 Mei 2023. Kemudian, perusahaan lain yang dicurigai Koni yakni Erinyes. Ini merupakan perusahaan internasional bermarkas di Dubai, Uni Emirat Arab, yang menyediakan layanan security dan bisa beroperasi di daerah rawan. Erinyes dikenal sebagai perusahaan yang kerap menawarkan kemampuan untuk mengurangi resiko yang kemungkinan ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah G4S, sebuah perusahaan keamanan global yang berbasis di London dan menyediakan layanan keamanan. Jadi kalau dia desersi, pilihan untuk masuk ke situ KKB lebih besar. Dari mana mereka bisa bayar? Pesawat Susi Air yang dibakar saja mereka bisa bayar, katanya. Koni menyebut diplomat Indonesia sebenarnya terbukti kedodoran, apalagi saat tiba-tiba ada rencana pertemuan antara KKB dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menko Polhukam Mahfud MD. Dia langsung meminta agar pertemuan itu tidak dilakukan karena hanya akan menurunkan derajat Indonesia di mata dunia. Pada kesempatan itu, Koni turut menyatakan kemarahan soal adanya jenderal KKB yang justru kerap menggunakan bendera Inggris di kepala. Koni heran mengapa bendera itu kerap dipakai dan perlu ada klarifikasi dari pihak Inggris, sebab hal itu sangat mengganggu perihal isu konflik antara KKB dan TNI, terlebih dengan kecurigaan adanya tentara bayaran.